Pemirsa, seleksi wawancara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024 dilaksanakan di Blijaya Hotel Manokwari pada tanggal 22-24 Juni 2020. Sebelumnya, proses penjaringan calon anggota DPR Papua Barat jalur otonomi khusus dilaksanakan oleh panitia penjaringan yang dibentuk pada kabupaten kota seprovinsi Papua Barat. Proses penjaringan tersebut menghasilkan 36 nama calon DPR yang selanjutnya mengikuti proses seleksi wawancara oleh panitia seleksi di Manokwari. Para calon anggota DPR Papua Barat melalui jalur otonomi khusus merupakan utusan dari masyarakat adat yang dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPR Papua Barat. Anggota yang terpilih nantinya dapat mengawal pemanfaatan dana otsus untuk kepentingan dan kesejahteraan orang asli Papua, serta mampu merancang peraturan daerah khusus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Tanah Papua. Sebanyak 32 calon mengikuti tahap wawancara secara langsung yang dilaksanakan selama 2 hari sejak Senin hingga Selasa pukul 9.30 hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Masing-masing calon secara bergantian diberikan waktu selama 15 menit untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari pansel. Pemirsa, panitia seleksi sebanyak 5 orang terdiri dari Franky Umpain dari unsur adat, Hermus Indo dari unsur pemerintahan, lalu ada Yusuf Sawaki dari unsur akademisi, sementara dari unsur pers ada Kamasen Vincenem dan Eriana Nugraha yang mewakili unsur kejaksaan. Franky Umpain, Ketua Panitia Seleksi Calon DPR Jalur Otsus Papua Barat mengatakan, tahapan proses seleksi sempat tertunda karena adanya pandemi virus corona juga karena pansel sempat mengalami kedukaan. Mekanisme proses seleksi wawancara ini sejak awalnya di dalam Perdasus itu mekanisme proses wawancara itu bertatap muka. Nah, namun dalam proses perjalanan proses seleksi ini kita mengalami virus atau dengan adanya virus COVID-19 ini sempat menghambat tahapan sehingga pansel sendiri membuat surat untuk menunda proses seleksi sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, Hermus Indo, anggota pansel dari unsur pemerintahan berharap anggota DPR Jalur Otsus yang terpilih nantinya harus mempunyai integritas diri dan juga integritas untuk NKRI. Selebihnya, anggota DPR terpilih harus mempunyai kompetensi termasuk pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, juga pembinaan kemasyarakatan. Nanti akan lolos di dalam seleksi dan bisa menjadi anggota DPR otonomi khusus Provinsi Papua Barat adalah anggota DPR yang pertama tentu mempunyai integritas. Ya, integritas diri tetapi juga integritas terkait dengan komitmen NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tentu yang kedua adalah anggota DPR yang juga punya kompetensi yang kuat, punya pengetahuan, tetapi juga punya pengalaman terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, tetapi juga pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Papua Barat. Manokwari, Diskominfo, Papua Barat.